Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1 pada program Calon Guru Penggerak, materi 1.1 A9, koneksi antar materi, kesan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada program Calon Guru Penggerak ini, saya, Maria Suryani, guru SD Negeri 104205 Tembung, calon guru penggerak dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, saya difasilitatori oleh Bapak Dr. Yusuf STMP dengan pendamping Bapak Jimmy Reinhard Tambunan SPD. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid bagai sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, saya beranggapan bahwa murid di sekolah dasar belum memiliki kemampuan atau pengetahuan apa-apa. Selanjutnya, saya percaya bahwa tempat menimba ilmu murid hanya di sekolah, yaitu dengan guru. Artinya, saya percaya bahwa satu-satunya tempat anak SD memperoleh pengetahuan lebih banyak hanya di sekolah, yaitu dengan guru. Saya percaya bahwa intelijensi yang dimiliki murid adalah tolak ukur keberhasilan anak di masa depan. Artinya, anak yang pintar dalam IQ menurut saya akan berhasil di masa depan, sukses di masa depan. Kemudian, saya juga percaya bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid hanya bisa dilakukan pada pembelajaran tertentu saja. Pelajaran matematika atau pelajaran IPA. Saya percaya bahwa pembelajaran berbasis budaya hanya bisa dilakukan pada muatan pelajaran tertentu, hanya muatan pelajaran IPS. Selanjutnya, saya juga percaya bahwa pembelajaran budi pekerti hanya diajarkan lewat muatan pelajaran tertentu. Misalnya, pendidikan agama atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, saya juga percaya bahwa pembelajaran budaya hanya sekedar memelihara kelestariannya saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Semua anak sudah memiliki kekuatan kodrat yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak. Kemudian, guru hanya bertugas menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar potensi-potensi bawaan anak bertumbuh dengan baik, bukan berkuasa sepenuhnya memaksakan sesuatu pada anak. Selanjutnya, guru bertugas mendampingi siswa dalam perkembangan yang berimbang, bukan hanya kecerdasan intelektual saja, namun juga perasaan dan keterampilan. Perubahan pemikiran saya selanjutnya adalah tempat menimba ilmu anak bukan hanya di sekolah dengan guru, namun bisa dari mana saja, dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan alam sekitar. Dalam hal ini, sekolah hanya wadah dan guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas untuk menuntun kodrat yang dimiliki anak. Selain guru, orang tua atau keluarga sangat berperan penting dalam menuntun kodrat yang dimiliki anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Untuk itu, perlunya pembelajaran yang senantiasa melibatkan orang tua atau keluarga. Bahan pemikiran saya selanjutnya adalah intelijensi
yang dimiliki murid bukanlah tolak ukur keberhasilan anak di masa depan. Akan tetapi, potensi bakat yang dimiliki anak jika dituntun dengan akhlak akan membawa anak berhasil di masa depan. Artinya, anak yang pintar, anak yang memiliki IQ tinggi adalah patokan atau ukuran menjadi anak yang berhasil di masa depan. Akan tetapi, jika pendidik mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki anak, maka anak itu akan bisa menjadi anak yang berhasil di masa depan. Pemikiran saya selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid bisa dilakukan pada semua pembelajaran. Kemudian, pembelajaran berbasis budaya bukan hanya pada mata pelajaran khusus, akan tetapi hampir semua pembelajaran bisa diintegrasikan dengan konteks budaya lokal. Selanjutnya, pentingnya pengintegrasian budaya dengan pembelajaran. Kenapa? Karena budaya merupakan elemen penting bagi kehidupan. Jangan sampai budaya tergerus oleh perkembangan zaman. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek untuk belajar, bukan sebagai objek. Misalnya, melalui siswa mengeksplor apa yang dia ketahui, mencari, menemukan sendiri, memecahkan masalah, sampai kepada menyajikan atau mencipta. Selanjutnya, pembelajaran yang menghargai dan mengembangkan potensi bakat yang dimiliki oleh anak. Sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu mengidentifikasi karakteristik siswa sampai kepada memahami potensi yang dimiliki siswa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah guru untuk menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga anak tidak terbebani dan tercipta merdeka belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu bermain. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan media permainan tradisional sebagai media pembelajaran, tentunya dengan muatan pelajaran yang relevan. Selanjutnya, pembelajaran yang disesuaikan dengan perubahan kodrat zaman. Artinya, seorang guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan zaman, seperti integrasikan perkembangan IT dengan pembelajaran, seperti YouTube, WhatsApp, Google Classroom, Google Meeting, Zoom, dan lain-lain. Namun, perlu diingat, jangan sampai budaya kita tergerus oleh perubahan zaman. Menurut saya pribadi, hal yang penting kita lakukan sekarang adalah sebagai guru, hendaklah memanfaatkan perkembangan zaman atau IT tersebut untuk melestarikan budaya. Bahan pemikiran saya selanjutnya adalah pembelajaran berbasis budaya bukan hanya sekedar memelihara kelestariannya saja, namun sangat urgen dalam memelihara keberadaan bangsa. Dan pembelajaran yang mengintegrasikan dengan budaya ternyata dapat menanamkan nilai-nilai karakter anak, yaitu budi pekerti. Hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah pembelajaran yang berupaya mengintegrasikan pembelajaran dengan konteks budaya lokal. Kemudian, pelajaran yang mengaitkan materi dengan situasi nyata kehidupan siswa atau pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian, pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pembelajaran yang melibatkan kerjasama anak dengan orang tua. Nah, demikianlah presentasi dari saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.